Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janur Ramdhani dengan NIM 20221742011033 akan mempresentasikan atau memaparkan makalah hukum perjanjian di luar KUH Perdata. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung mempresentasikan hasil kerja makalah hukum perjanjian di luar KUH Perdata. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka di setiap harinya selalu melakukan perikatan. Hal-hal seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, pinjam meminjam, hal tersebut termasuk suatu perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam hukum perdata banyak sekali cakupannya. Salah satunya adalah perikatan. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat melakukan perikatan yang bersumber dari perjanjian apapun atau bagaimanapun, baik itu yang diatur dalam undang-undang ataupun tidak. Inilah yang disebut kebebasan berkontrak. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas diatur di dalamnya. Dalam makalah ini, saya akan membahas tentang konsep perikatan dan hal-hal terkait di dalamnya, sampai dengan berakhirnya atau terhapusnya suatu perikatan. Rumusan masalah. A. Apa definisi dari perikatan dan perjanjian? B. Apa saja subjek dan objek dalam perikatan? C. Apa saja syarat sahnya suatu perjanjian itu? D. Apa saja asas dalam suatu perjanjian itu? E. Apa saja jenis-jenis perjanjian itu? F. Apa definisi dari resiko, wan prestasi, dan keadaan memaksa? G. Bagaimana suatu perikatan itu berakhir? Bab 2, pembahasan. A. Konsep dasar perikatan. 1. Istilah perikatan dan definisi perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis. Namun demikian, dalam keputusan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan verbintenis. Subekti dan Cipto Sudibyo menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst. Dengan demikian, verbintenis ini dikenal memiliki 3 istilah di Indonesia, yaitu A. Perikatan, B. Pertunangan, C. Perjanjian. Sedangkan untuk overeenkomst dipakai untuk 2 istilah yaitu perjanjian dan persetujuan. Jadi, jika berhadapan dengan istilah verbintesis dan overeenkomst, haruslah berusaha menjawab pengertian apakah yang tersimpul dalam istilah tersebut. Secara terminologi, verbintesis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian, verbintesis menuju kepada adanya ikatan atau hubungan. Hukum perikatan diatur dalam bab 3 KUH Perdata. Namun demikian, dalam bab 3 KUH Perdata tersebut tidak ada satu pasal pun yang merumuskan makna tentang perikatan. Menurut Subekti, perkataan perikatan dalam buku 3 KUH Perdata mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, sebab dalam buku 3 itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada sesuatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatannya. Perbuatannya yang melanggar hukum atau unrestricted dat, dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Tetapi sebagian besar dari buku 3 ditunjukkan pada perikatan yang timbul dan persetujuan atau perjanjian. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih,
yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Oke. Definisi perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst Belanda dan kontrak Inggris. Terdapat beberapa unsur mengenai perjanjian, antara lain ada pihak A, ada pihak-pihak atau subjek sedikitnya dua pihak. B, ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. C, ada tujuan yang akan tercapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak. D, ada prestasi yang harus dilaksanakan. E, ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. F, ada syarat sebagai isi perjanjian. Objek perikatan. Macam-macam prestasi itu antara lain: A, memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga dan lainnya. B, melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, misalnya memperbaiki barang yang rusak. C, tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lainnya. Subjek perikatan adalah para pihak dalam suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Syarat sahnya perjanjian. Agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut hukum kontrak atau Law of Contract USA, ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu 1. Adanya penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. 2. Adanya persesuaian kehendak atau meeting of minds. 3. Adanya konsiderasi atau prestasi. 4. Adanya kewenangan hukum para pihak. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. 2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. 3. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. 5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. 6. Perjanjian publik. 7. Perjanjian campuran. Oh ya, hanya 7. Baik, saya langsung pada kesimpulan. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang dapat berakhir karena beberapa hal diantaranya adalah karena pembayaran, kompensasi, pembayaran utang, dan lain-lain. Sementara itu, khususnya suatu perjanjian berbeda dengan perikatan, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Baik, sekian pemaparan makalah dari saya, makalah hukum perjanjian di luar KUH Perdata, yang dimana ini sebagai nilai UTS saya. Mungkin hanya demikian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.